Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Bagaimana udah istirahat belum? Udah, Bu. Ini lagi jam istirahat kebetulan. Oke. Udah makan siang dong, udah sholat, udah ini ya. Pastinya udah semua udah, Bu. Kebetulan kan ini jam istirahat kedua ya. Jadi kan waktu istirahatnya lebih panjang. Nah, tadi juga udah sholat, udah tahu juga. Dan jadi sekarang sempet deh gua datang ke sini buat konseling sama Ibu. Oke. Baik, sebelum kita mulai konseling hari ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri. Boleh silakan kamu dulu yang memperkenalkan diri. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Yudhistiawati. Saya dari kelas 11 IPS 2. Oke. Kalau kamu udah tahu belum nih nama ibu? Udah, Ibu Nirwana kan? Ya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, sebelumnya kamu udah pernah ikut konseling belum ya? Atau udah tahu nih tentang konseling? Kalau untuk ikut konseling, saya belum pernah ya, Bu. Cuman saya tahu sedikit tentang apa itu konseling. Boleh saya jelasin, Bu? Boleh banget. Nah, jadi konseling itu adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa yang membutuhkan bantuan dan bertujuan untuk membantu siswa tersebut memecahkan masalahnya. Oke, betul sekali. Nah, dalam konseling ini juga kita ini didasarkan oleh beberapa asas, yaitu yang berlaku. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, dan ketiga ada asas keterbukaan. Jadi pertama terkait asas kerahasiaan, artinya apapun yang kita bicarakan hari ini, apapun yang ada di dalam ruangan ini semua bersifat rahasia, tidak akan disebarluaskan kemanapun gitu. Nah, untuk asas keterbukaan, saya sangat berharap kamu terbuka pada sesi konseling hari ini, agar tidak terjadi miskomunikasi di antara kita, biar tujuan konseling kita hari ini juga bisa maksimal dan tercapai gitu. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, artinya kamu datang ke konseling hari ini tidak dipaksa oleh pihak manapun gitu, artinya sukarela atas kemauan diri kamu sendiri. Nah, selain itu dalam konseling hari ini juga kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, menurut kamu kira-kira berapa lama waktu yang ingin kamu tentukan gitu untuk konseling hari ini? Biasanya itu berapa ya, Bu ya? Waktu buat konseling? Biasanya sih minimal dari 30 ya sampai maksimalnya 60 menit gitu. 40 menit kira-kira cukup nggak ya, Bu ya? Sangat-sangat boleh, sangat cukup sih harusnya ya. 40 menit aja, Bu. Oke. Nah, baik, kita kan sudah menyepakati hal-hal yang kita bahas tadi. Nah, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik dalam memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini. Oke. Sekarang, boleh ceritakan apa yang membuat kamu datang ke konseling hari ini? Jadi gini, Bu, saya tuh merasa gagal karena nilai ujian matematika saya ketika keluar ternyata nilainya itu rendah. Nah, dari situ saya udah gak ada semangat lagi buat belajar matematika lagi. Nah, nilai ujian yang kamu maksud itu apakah hanya di pelajaran matematika atau di pelajaran lain juga? Kebanyakan di matematika sih, Bu, tapi ada juga yang 1-2 pelajaran yang lainnya juga. Oke. Sejak kapan perasaan gagal itu tadi muncul di diri kamu? Sejak 2 hari yang lalu sih, Bu. Nah, karena kan kebetulan 2 hari yang lalu itu nilai ujian matematika itu dibagi. Nah, pas ketika keluar itu saya melihat bahwa nilai matematika saya 50. Nah, dari situ saya merasa kayak kok nilai saya kecil, tapi sebenarnya sebelumnya itu juga nilai saya pernah keluar. Itu juga kali kedua kali ya, Bu ya, nilai saya itu kecil. Nah, tapi saya nggak patah semangat gitu, Bu. Saya nggak bisa gagal, saya tetap cobanya lagi. Nah, ketika muncul 2 hari yang lalu itu nilai saya keluar, tapi saya tuh tetap kecil, Bu. Nah, dari situ saya merasa gagal dan malas lagi buat belajar.
Berarti ketika kamu bilang merasa gagal tadi, maksud kamu itu bahwa nilai yang kamu dapetin itu nggak sesuai target yang kamu terapkan gitu ya? Iya Bu, bener banget Bu. Karena biasanya itu saya mendapatkan nilai itu di atas 85. Dan ini tiba-tiba aja nilainya jadi 50. Kayak rendah banget gitu loh Bu. Oke, itu bikin kamu down gitu ya? Iya Bu, itu bikin saya down banget Bu. Jadi kamu ngerasa bahwa usaha yang udah kamu lakuin itu nggak berguna gitu ya? Tidak Iya. berharga karena nilaimu tetap rendah walaupun kamu udah berusaha. Iya Bu, Itu benar. Kayak percuma aja gitu saya belajar lagi. Oke. Nah, tadi kan kamu sudah memberikan informasi lah ya. Kita udah dapat beberapa poin. Jadi di pertemuan kali ini kita akan fokus ke beberapa hal gitu. Pertama, kita akan fokus untuk mengenali pikiran dan perasaan yang muncul saat kamu melihat nilai matematikamu yang rendah tadi. Lalu kamu yang kedua, kita bisa mencoba cara baru untuk menantang pikiran-pikiran yang tadi itu. Dan yang ketiga, kita akan merancang langkah-langkah kecil atau rencana-rencana supaya semangat belajar kamu itu bisa kembali. Nah, menurut kamu apakah ini sesuai sama harapanmu? Gitu. Ya Bu, ini sangat sesuai dan saya ingin mencobanya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita identifikasi pikiran-pikiran negatif yang muncul otomatis kan di pikiran kamu. Nah, pertama, apa kalimat yang langsung muncul di kepalamu ketika kamu melihat nilai yang rendah itu keluar? Kayak kamu tadi bilangnya nilainya 50 ya? Iya. Nah, gimana apa kalimat nih yang langsung muncul di kepalamu saat melihat nilai 50 tadi? Kalimat yang otomatis muncul tuh, saya bodoh, saya nggak bisa lagi, dan orang tua saya pasti kecewa. Apakah pikiran itu tadi muncul saat kamu gagal ujian atau saat di pelajaran-pelajaran tertentu aja? Ketika nilai ujian itu muncul Bu, tapi kadang di pelajaran tertentu juga. Berarti spesifiknya tadi kan kamu bilangnya di pelajaran matematika gitu. Nah, jadi pikiran itu muncul setiap kamu gagal di ujian pelajaran-pelajaran lain atau hanya di pelajaran spesifik seperti matematika tadi. Oh, dia gitu. lebih spesifik di pelajaran matematika itu. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke kamu. Kalau kamu percaya pikiran bahwa kamu bodoh, perasaan apa yang langsung muncul pada diri kamu? Dan biasanya kamu tuh ngelakuin apa setelah itu? Saya merasa sedih Bu, saya kecewa, dan saya udah nggak mau belajar lagi. Oke. Jadi kamu kehilangan semangat belajar karena kamu merasa gagal ya? Iya Bu, benar banget Bu. Gimana kalau seandainya ada cara belajar baru nih yang bisa membantu nilaimu itu menjadi lebih baik? Menurut kamu gimana? Mungkin saya akan lebih semangat untuk belajar lagi Bu. Kalau kamu mendapat dukungan baik dari guru, dari teman, orang tua, apakah itu akan membuat nilai kamu lebih bagus karena bisa membuat lebih percaya diri? Ya Bu, benar banget Bu, dengan dukungan dari orang sekitar itu akan membangun diri saya untuk semangat belajar lagi. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mempertimbangkan buktinya ya. Nah, apa bukti yang mendukung pikiran bahwa kamu bodoh gitu? Itu Bu, karena nilai ujian matematika saya rendah dan saya juga sering banget untuk gak ngerti rumus. Nah, baik. Lalu apa bukti yang menunjukkan bahwa kamu tuh tidak bodoh? Sebelumnya, saya pernah mendapatkan nilai yang besar ya Bu, itu nilai 98 di mata pelajaran IPS. Dan di situ teman-teman banyak yang nanya ke saya, karena teman-teman merasa nggak paham, jadi mereka nanya ke saya. Dan di situ saya merasa kayak saya nggak bodoh. Oke, nah dari pernyataan kamu tadi kita bisa mensimpulkan tentang pikiran-pikiran alternatif yang dapat kamu ubah untuk memperbaiki pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya gitu. Menjadi gini nih misalnya, nilai 50 itu bukan bukti bahwa kamu bodoh, tapi tandanya perlu cara belajar yang lebih tepat. Nah, menurut kamu gimana? Iya Bu, lebih enak dengarnya, dan itu terasa lebih realistis. Oke,
Nah, kalau begitu, sekarang kita lanjut ke merancang langkah-langkah kecil atau rencana-rencana. Misalnya pertama kita bisa menggunakan metode belajar Pomodoro selama 20 menit dikali 2 sesi. Itu disesuaikan dengan jadwal belajar kamu, bisa pagi, siang, sore, itu fleksibelnya kamu, sesuai dengan kebutuhan kamu. Lalu yang kedua, kamu bisa bertanya ke guru atau teman-teman tentang rumus-rumus yang membuat kamu kesulitan tadi. Terus yang ketiga, kamu bisa membuat 10 soal latihan matematika, itu bisa di setiap di akhir pekan gitu, setiap hari Minggu untuk evaluasi kamu. Nah, kalau misalnya nanti berhasil, kamu bisa kasih reward kecil untuk diri kamu sendiri. Nah, bagaimana menurut kamu? Mungkin saya akan mencobanya dari teknik Pomodoro dulu ya Bu ya. Mungkin itu yang ingin saya coba terlebih dahulu. Itu bagus sih, itu kan lebih mudah juga nggak sih dilakuin kan, fleksibel karena di rumah kalau kamu sendiri. Nah, sekarang saya ini mau ngasih kamu beberapa tugas rumah di minggu ini. Pertama, kamu catat pikiran-pikiran otomatis setiap kamu merasa gagal. Yang kedua, kamu bisa menggunakan format talk record di mana ada pikiran, perasaan, bukti, pro kontranya, dan pikiran-pikiran alternatif. Yang ketiga, tadi seperti yang kamu bilang, kamu akan menerapkan teknik Pomodoro minimal 2 sesi di setiap jam belajar kamu, baik sore, siang, pagi, atau ya pokoknya sefleksibel kamu. Dan kamu bisa menanyakan hal-hal kepada guru, teman terkait pelajaran-pelajaran matematika yang membuatmu kesulitan. Nah, gimana? Kamu siap nggak nih untuk mencoba tugas-tugas rumah ini? Ya Bu, saya siap Bu untuk mencobanya. Dari rencana-rencana di atas tadi, menurutmu yang paling terasa untuk membantu diri kamu tuh bagian mana ya? Mungkin ini ya Bu ya, bagian mengerjakan latihan soal. Karena itu hasilnya akan langsung muncul Bu. Oke, baik. Nah, dari kan biasanya setiap kita melakukan pasti ada hambatan-hambatan gitu ya. Nah, menurut kamu apa hambatan yang akan muncul saat kamu untuk mencoba latihan-latihan soal? Yang hambatannya terutama banget ya Bu ya. Saya itu gampang banget buat tergoda untuk main HP, apalagi scroll sosmed gitu. Oke, kalau untuk itu saya bisa kasih beberapa pendapat gitu. Mungkin waktu saat kamu belajar tadi, waktu akan mengerjakan latihan soal, kamu bisa taruh HP kamu dulu di luar jangkauan yang nggak bisa kamu lihat gitu loh. Bisa kamu titipkan ke orang tua atau kamu simpen yang tidak terlihat oleh mata gitu kan. Nah, gimana menurut kamu solusi-solusi itu tadi, pendapat-pendapat tadi? Solusi itu sepertinya sangat membantu ya Bu ya buat progres saya ini. Kebetulan ini udah hampir 40 menit ternyata kita melakukan sesi konseling ini. Nah, waktunya kan sudah hampir habis. Gimana kalau kita tutup konseling kita pada hari ini? Iya Bu. Nah, jadi hari ini konselingnya kita udah membicarakan terkait perasaan gagal karena nilai rendah. Terus udah belajar menentang pikiran saya bodoh dan sudah merancang strategi belajar yang baru. Nah, saya ada pesan ke kamu bahwa selalu ingat satu ujian itu nggak menentukan siapa diri kamu gitu. Nah, untuk perkembangan dan progresnya kita lihat di minggu depan ya, di tempat ini lagi, atau mau gimana? Di tempat ini atau mau kita pindah? Ini lagi aja Bu, pada istirahat aja. Oke, sama di jamnya. Oke, kalau gitu gimana, mari kita tutup bersama-sama. Iya Bu, saya akan tutup aja. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih ya buat Ibu, karena dengan si konseling kali ini saya jadi ada motivasi lagi buat semangat belajar untuk mengejar nilai yang bagus dengan menerapkan cara-cara atau langkah kecil yang telah diberikan tadi kepada saya. Jadi sangat membantu sekali buat saya. Jadi gimana nih perasaan kamu hari ini setelah melakukan konseling? Karena saya lebih lega Bu, dan saya memiliki semangat lagi untuk belajar lagi. Oke, kalau begitu
Terima kasih juga udah mau sharing, udah mau datang di konseling hari ini. Kita tutup konseling hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya.